Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Libra Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Mei 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Librans. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels. Libra Single. Clarify, my darling angels. Libra Single. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Libra Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Libra Single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Mei 2023. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Librans. Jumping card. Knight of Wands, Six of Pentacles, Nine of Swords. Beberapa dealing dengan Sagittarius di sini. Knight of Wands tentang mencari, berpetualang. Kenapa sih kamu nggak stay di satu tempat begitu? Karena mungkin kamu juga ketemu si Six of Pentacles. Kamu ketemu orang yang sama. Jadi kayak karena ada orang yang ngegantungin hubungan kamu, akhirnya kamu berpetualang mencari yang lain. Terlihat di sini kamu on off dari satu koneksi ke koneksi yang lain. Karena kamu belum menemukan seseorang yang kamu cari, yang memang serius. Oke? Atau mungkin hanya dealing dengan Sagittarius. Ini juga beberapa terkoneksi melalui media sosial, aplikasi dating, you know. Energi dari Six of Pentacles. Six of Pentacles seperti situasi yang sulit dilakukan oleh seseorang, ada sesuatu yang harusnya dilakukan. Jadi sudah lama bersama dengan kamu, dia tahu dia harus memberi kepastian, tapi dia nggak kunjung memberi kepastian di sini. Si take a charge, bayar harga di sini. Hubungan tentang giving and receiving. Ketika salah satu tidak melakukan apa yang harus dilakukan, situasi akan sangat chaos. See? Nine of Swords, kamu ngerasa untuk bertahan bersama dengan dia, meyakini bahwa dia akan memberi komitmen, itu ternyata jauh dari harapan. Okay? So, kamu masih single, ini hubungan yang sudah lama berjalan dan tidak ada kepastian, sehingga kamu sangat frustasi mencoba mencari pilihan lain. But kamu belum menemukan seseorang yang benar-benar mau serius sama kamu di sini. Oke, makanya kamu frustasi. Kenapa kamu frustasi? I don't know, mungkin kamu punya ekspektasi pada dirimu sendiri dan pada seseorang yang lama bersama dengan kamu tapi tidak kunjung memberi komitmen. Oke, ekspektasi mungkin untuk menikah, sudah lama bersama tapi tidak terjadi. Dia tidak mau. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak mau. Si Six of Pentacles sangat pasif di sini. Dia banyak menerima, kamu banyak memberi dalam hubungan. Kamu mencoba mencari yang lain, belum ada yang cocok. Bersyukurlah dengan apa yang kamu jalani saat ini menjadi single. Oke, bersukacitalah. Ada momennya nanti. Kamu harus bersih dulu dari energi dia. Jadi nggak usah frustasi. Oke, mungkin ngomongnya enak, tapi yang ngejalaninnya setengah mati. Ya, oke, I know. But daripada kamu frustasi di sini, di France,
Atau hanya dealing dengan sesama air sign, Libra, Gemini, Aquarius. High Priestess di sini, Six of Wands, Three of Cups. High Priestess tentang intuition atau hanya dealing dengan Pisces. Intuisimu memberi tanda. Tanda apa? Akan ada bertemu dengan seseorang. Mungkin cinta baru, atau mungkin seseorang dari masa lalu yang mencoba untuk kembali bersama dengan kamu. But this is about friend zone. Kalau dia yang kembali artinya dia mau balikan sama kamu, tapi bukan berarti dia mau ngasih kamu komitmen. Seseorang yang sudah lama bersama, ingin berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bisa terkoneksi kembali dengan kamu. But I don't know, kalau ada pilihan lain, kalau seandainya ada cinta baru, High Priestess, Three of Cups di sini. Kalau kamu ditempatkan ada pilihan lain, sepertinya walaupun dia ini kembali, dia berjuang untuk sampai bertemu dengan kamu. Walaupun dia kembali, ini seperti kamu seperti akan meninggalkan dia, you know. I don't know, intuisi kamu mungkin ngasih tanda bahwa dia dari masa lalu akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kembali dengan kamu. Tapi menurut saya kalau ada pilihan lain kamu atau cinta baru, kamu akan memilih cinta baru. Three of Cups di sini. Bahkan kalau ada teman, disuruh pilih sama dia atau teman kamu lebih memilih teman. Mungkin ada rasa sakit yang selama ini kamu rasain sehingga kamu memilih untuk tidak kembali sama sekali dengan dia. Seven of Wands, Ten of Swords, the War energy. Pasang tembok tinggi, batasi di sini. Siapapun yang kamu temui di masa depan, sepertinya kamu masih belum bisa move on. Kamu mungkin ada insecure, pernah gagal, pernah mendapat harapan palsu, buat kamu jadi tawar hati untuk passionate, memulihkan diri kamu dan mencoba membuka dirimu untuk orang lain. Saya melihat walaupun kamu pergi dari satu koneksi ke koneksi yang lain, tapi kamu banyak menciptakan batasan, lebih banyak bersikap misterius, menarik diri di sini, panderis, lockdown orang lain, cinta baru di sini untuk mengenal kamu lebih dalam lagi. Kamu jauh lebih dingin, tidak exciting ketika ketemu dengan orang baru. I see. I guess kayak kamu belum pulih, tapi kamu mencoba untuk menemukan cinta baru. Ten of Swords di sini, dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan, seharusnya dia lakukan. Dia tahu dia mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, sehingga membuat kamu keluar dari hubungan di sini. Dia tahu kamu merasa kecewa, merasa terkhianati di sini. Dia tahu, dia sadar banget. The World Energy, kamu berpikir tentang masa depan, bagaimana tentang hari esok. The World Energy bisa tentang ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. So ketika kamu tidak lagi bersama dengan dia, kamu ngerasa bahwa this is my future and I'm still single. But it's okay with single, Librans. Why not single? Single is happy. Okay? Kamu frustasi ngadepin masa depan, kamu ngerasa bahwa seandainya di masa depan kamu tetap single, bagaimana sih kamu hidup di masa depan jika kamu frustasi seperti ini? Sementara kamu lupa untuk menjalani kehidupan di masa sekarang. Masa depan, berusaha memulihkan dirimu, memulai awal baru, new era, new beginning. Lalu nanti kita lihat bagaimana the universe akan menyediakan jalan untuk kamu. Terutama jika memang kamu layak untuk memasuki hubungan yang lebih dewasa, di level yang lebih tinggi.
Karena di sini dia dengan sadar menyakiti kamu, mengecewakan kamu, memberikan kepahitan dalam hidupmu. Tidak mau bayar harga, tidak mau berjuang. So kita nggak bisa maksa orang lain untuk mau berjuang untuk kita. Oke, daripada memang lebih baik kamu single daripada kamu sama dia nggak jelas, mendingan kamu single kan. Two of Pentacles, Seven of Pentacles, the Wheel energy, destiny di sini. So Two of Pentacles, situasi juggling di sini. I know ada pilihan lain, mungkin kamu kenal cinta baru di sini. Two of Pentacles. Di saat kamu menemukan seseorang yang baru di sini, even di sini no hard feelings. Oke. Di sini tentang penantian panjang dari sisi dia berjuang untuk nunggu ya. Dia nunggu the moment-nya. Ketika mungkin kalau kamu blokir dia nunggu the moment untuk kamu buka blokirannya atau mulai ngasih tanda ke dia bahwa kamu ingin kembali dengan dia karena dia nggak mau kamu menolak dia saat dia kembali. So dia nunggu momen kamu ngasih tanda ke dia. But I don't know, ini penantian yang cukup panjang. Kamu merasa bahwa kalau kembali lagi sama dia akan sia-sia karena dia tidak pernah ingin ada komitmen pernikahan di sana. Even kamu mencintai dia tapi seperti sulit untuk kembali. You know, seperti langkah kamu sangat sulit, berat di sini untuk balikan lagi sama dia. So, destiny, the wheel energy, seperti ada cinta baru, awal dari pertemanan di sini, but ini cuma sekedar berteman sih. Kamu belum bisa membuka hati kamu untuk seseorang yang baru kamu kenal di sini. Even di sini mungkin dari zona pertemanan kamu bertemu dengan cinta baru, but sepertinya kamu masih merasa perlu untuk memulihkan dirimu. The wheel juga bisa tentang keberuntungan, ada pertemanan yang cukup baik antara kamu dengan beberapa orang sehingga membuat kamu lebih rileks begitu. The wheel energy juga bisa tentang momennya adalah ketika kamu menikmati kehidupan kamu dengan orang-orang terdekat kamu yang bisa kamu rayakan ucapan syukur kegembiraan kamu. So the wheel energy juga bisa tentang divine timing. Dia menunggu kamu untuk memberi sinyal, tapi kamu nggak kunjung memberi sinyal. Situasi takdir seperti masih berputar ke arah kamu dan dia di sini, even kalian tidak bersama. But I believe when you found someone, and then a new love, or kalau dia berusaha kembali, so ada destiny yang bergerak di sini untuk hubungan yang lebih terlihat jelas, you know. Karena the wheel juga bisa tentang pelajaran kehidupan, sekolah kehidupan. So, belajar untuk melihat apakah dia layak untuk kamu terima kembali, kamu izinkan kembali masuk dalam hidup kamu atau enggak. Karena dia sudah mengecewakan kamu dengan sadar di sini. Seperti dia merasa bahwa hubungan ini akan berlanjut jika saya mengizinkan hubungan ini berlanjut. Jika saya tidak mengizinkan hubungan ini berlanjut, maka hubungan ini tidak akan ada sama sekali. Itu dari sisi dia. Six of Wands, Seven of Pentacles. You know what? Dia tahu bahwa kamu biasanya akan sulit jauh dari dia. Dia tahu banget. So dia sengaja menunggu lama di sini untuk tidak berjuang. Karena dia rasa ketika dia mulai duluan, itu akan menjatuhkan harga dirinya, dignity-nya dia. You know? So, dan dia ngerasa bahwa kalau dia ingin, maka hubungan ini jalan. Kalau enggak, maka hubungan ini enggak akan pernah ada lagi. Kamu dealing dengan seseorang yang overpower dengan kontrolnya. Dia ngerasa semuanya di bawah kendali dia. Okay. Dan dia sadar bahwa dia tahu banget kamu pasti nungguin dia. Overconfidence. I don't know, 666, Six of Pentacles, Six of Wands di sini. Dia ingin kamu yang berjuang untuk menebus kesalahan.
I know ketika kamu ciptakan batasan di sini karena dia tidak kunjung memberi kepastian. So ya, belajarlah tentang bagaimana kalian sudah lama bersama, dia nggak kunjung memberi kamu kepastian. Jadi buat apa kamu kembali ke dia? Ketika kamu kembali ke dia, maka aturan dari sisi dia yang akan diterapkan di koneksi kamu dan dia. My way or highway. Okay, energy 7 of Wands, 7 of Pentacles. Kamu membatasi diri, dia menunggu kamu. Okay. Kita lihat energi dari Crosswatchers Librans, clarify Metallic Angels, Crosswatchers Librans single, clarify Metallic Angels, Crosswatchers Librans single. Metallic Angels, clarify, please clarify, Crosswatchers Librans single, Librans single, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, Crosswatchers. Please clarify, thank you, thank you, thank you, thank you. The Moon energy, Pisces energy cukup dominasi. The Tower moment, Four of Swords. The Moon energy, dia bersikap misterius, sulit untuk terlihat ya. Mungkin media sosialnya tidak aktif atau ya, dia seperti lenyap hilang di telan bumi. Seorang yang punya banyak topeng dalam hidup dia, menutupi banyak hal, bersikap misterius di sini. But this is about intuition. Dia merasa punya ekspektasi yang besar ketika menghilang lenyap di telan bumi di sini. Dia berharap kamu akan penasaran dan mencari dia. The Tower moment, situasi yang tiba-tiba terjadi, kalian berpisah, sekali ledakan di sini. I don't know, ini seperti ledakan gunung es, sudah ditahan bertahun-tahun dan tiba-tiba meledak, boom, situation, the universe di sini, divine timing, penciptamu memisahkan kamu dengan dia di sini. Okay. Hubungan tidak seimbang, salah satu memberi berlebihan, salah satu hanya menerima saja tanpa bertindak untuk melakukan effort or action di sini. Four of Swords seperti denial dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan di sini. Dia seperti mengabaikan apa yang menjadi sinyal dari intuisinya, terutama untuk berjuang kembali ke kamu, take a charge, take a risk di sini. Okay. Ada ledakan dalam diri dia, energi Mercury retrograde di sini. You know, the Tower moment, seleksi alam di sini. Perubahan 180 derajat, mencoba untuk kembali tapi tiba-tiba dia denial dengan apa yang menjadi ledakan dalam diri dia. Jadi mungkin the universe menggunakan Mercury retrograde dari tanggal 21 April sampai 14 Mei adalah Mercury retrograde, di mana semua unfinished business pada semua makhluk yang ada berusaha untuk diguncangkan oleh energi pencipta. Ya, ada kekuatan yang bergerak untuk membuat kita mengenal diri kita lebih dalam. Apakah kita akan menyelesaikan unfinished business kita? Okay. Kalau yang suka marah-marah, cenderung merasa ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Coba kalian rasain deh. Dari tanggal 21 sampai tanggal 14 Mei, 21 April. Rasain, kalau yang peka mungkin ngerasa banget ya. Rasain ledakan itu. Kalau punya unfinished business dengan orang lain, terutama dengan komunikasi, itu akan ada ledakan di sana. Rasanya kok kayak aku kayak pengen komunikasi sama orang itu, tapi orang itu denial dengan aku, tidak mengabaikan aku, tidak merespon komunikasiku. Kayak ada momen pergerakan untuk mencoba memulihkan situasi unfinished business. Itu kalau dealing dengan orang lain ya. Tapi kalau dealing dengan diri sendiri, itu rasanya seperti roller coaster. Kita kayaknya kalau sering marah-marah, kita seperti dapat masalah banyak, terus kita dimarah-marahin orang gitu. Terus itu memancing emosi kita. Kita akan terkuras di sana. Ini Mercury retrograde.
So, ya, menurut saya secara pribadi berdasarkan pengalaman saya, menurut saya Mercury retrograde itu adalah fase seleksi alam, pembersihan karma atau karmic clearing, di mana gejolak itu ditimbulkan begitu dengan sendirinya oleh pencipta kita, oleh semesta untuk buat kita harus naik kelas lagi untuk tinggalkan fase yang lama dan mulai di fase yang baru. Ya kalau yang peka ya, kalau yang nggak peka mah, I don't know ya, karena saya nggak tahu kalau yang nggak peka. Kalau yang peka ya, karena saya juga belum pernah ngerasain bagaimana rasanya kalau nggak peka. Kalau yang nggak peka nggak ngerti, mungkin nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau yang peka bakalan ngerasa banget gejolaknya. Oke? So dia abaikan apa yang harusnya dia lakukan. But ini seperti menahan ledakan dalam diri begitu, chaos di sana. Tower moment, Seven of Swords, Knight of Cups. Okay, Eight of Pentacles. See, Librans, you ever say I am deceive you? Kayak dia ngerasa bahwa ada spelling atau ada ucapan kamu yang bilang ke dia bahwa dia penipu di sini, pemberi harapan palsu. Mungkin ketika konflik kamu bicara sama dia bahwa ini kamu penipu, kamu hanya ngasih aku harapan palsu, ya, straight to the point kamu bicara itu. Okay. And then Knight of Cups di sini dia merasakan ucapan itu seperti tenggelam sekali di dalam perasaan dia, menguras. Dia ingat terus kamu bilang dia penipu, pemberi harapan palsu. See? Ada momen juga dia ngerasa bahwa sepertinya kamu udah nggak menginginkan dia lagi, sepertinya kamu udah punya pilihan lain. You know? Semakin dia abaikan, semakin dia ngerasa terguncang dengan perasaan dia. Eight of Cups di sini, dia merasa bahwa tidak ada yang berhasil untuk meyakinkan kamu. Apapun ucapan dia, apapun tindakan dia, effort action dia, kamu sudah kasih dia benchmark tentang dia penipu. Okay? So ini tidak akan berhasil. Dia akan trust issue di sini. Dia akan sulit untuk bilang ke kamu apapun kebenarannya, kamu akan bilang dia penipu. Ini kayak menurut dia begitu. Karena ada statement kamu. See? Okay. Terutama tentang pertemuan beberapa yang long distance relation. Knight of Wands juga bisa tentang long distance karena bertemu di media sosial, long distance relation di sini. Terutama tentang pertemuan, waktu pertemuan, the wheel energy juga bisa tentang divine timing di sini. Dia tidak kunjung untuk penantian kamu yang cukup lama, dia tidak kunjung memberi kepastian, makanya kamu ngasih dia stempel tentang penipu. Pisces, Cancer, Scorpio di sini. Capricorn, Taurus, Virgo. Bottom of the deck, the Magician, Six of Cups, the Strength energy. See, I didn't do anything. I will do anything if I want. But if I don't, I will not do anything for you. See, overpower banget di sini. The Strength energy, hubungan seperti Beauty and the Beast. Salah satu sangat dominan. Dia ngerasa dialah the king, the leader. See? Kalau kamu nggak begging, kamu harus melakukan itu seperti kayak you are worship begitu. Kamu harus menyembah dia, begging, untuk melakukan apa yang kamu ingin dia lakukan. See? Six of Cups, the Tower moment di sini. Bisa dia punya orang lain selain kamu. Mantan dia, bisa dia single parents di sini yang mencoba kembali sama dia.
Or bisa kalian sudah lama bersama, the tower moment, the universe terus mengguncangkan perasaan dia. Cups di sini tentang perasaan, sih, terus digoncangkan seperti tsunami di perasaan dia. The magician, dia tahu dia harus melakukan segala cara, but dia seperti bungkam. Intuisi dia, perasaan dia di sini menolak untuk berjuang. Ada ucapan kamu yang membuat dia sulit untuk kembali. Dia ngerasa kamu tidak memuliakan dia begitu, seperti tidak memuja dia begitu, terluka harga diri dia. Seorang yang sangat dominasi di sini merasa lose power di sini, powerless di sini ketika ada ucapan kamu tentang dia penipu, pemberi harapan palsu di sini. Seorang yang harga dirinya tinggi sekali, dignity. Four of Wands di sini, Ace of Wands, Queen of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, Leo di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Pernikahan palsu, harapan palsu untuk menikah di sini, bertemu di sini, tripartite relation di sini. I don't know, like ini sulit untuk, dia seorang yang manipulatif. Ace of Wands di sini meledak-ledak perasaan cinta dia buat kamu. You know, it's not easy. To kill that feeling begitu. Rasanya kayak untuk bungkam perasaan dia, untuk shut down passionnya dia dengan kamu itu kayak susah banget. Itu kayak dia seperti passion, desire dia untuk kamu, menangkan koneksi dia dengan kamu, but dia tidak melakukannya. Queen of Pentacles, dia menunggu karena dia rasa bahwa sekeras apapun dia meyakinkan kamu, tidak akan bisa meyakinkan kamu. Eight of Cups di sini, dia ngerasa dia tidak perlu kembali ke kamu karena ini hubungan sudah berakhir menurut dia. Kita udah putus begitu, tapi dia masih mencintai kamu, tapi kamu nggak kunjung kasih dia sinyal di sini. Playing victim, dia menyalahkan kamu atas semua situasi chaos yang terjadi. Eight strength energy, Eight of Pentacles di sini. Dia nggak mau bersama dengan orang-orang yang nggak membesarkan kekuatannya. Seseorang yang selalu punya power syndrome begitu, dominan begitu. Beberapa dealing dengan twin flame. Kita clarify. Bentar ya, mana decknya ya? Di mana decknya? Tadi taruh di mana? Kita clarify energi the wheel, destiny, divine timing. Apakah hubungan ini akan ada pertemuan lagi? Atau memang sudah berlalu, sudah berakhir? Dan kamu harus memasuki fase yang baru untuk bertemu dengan cinta baru. Clarify, meddling angels, the wheel energy for Libra and single. Clarify, meddling angels, the wheel energy for Libra and single. The wheel energy, clarify, meddling angels. Libra and single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Jumping card. King of Wands. Hangman terbalik. Knight of Wands. King of Wands. Hubungan ini sudah tidak stuck lagi. I don't know, this is about passion, desire dari sisi kamu.
kamu sangat passionate untuk awal baru, new beginning, new era dalam hidup kamu. Oke, the wheel energy seperti King of Wands, kamu bisa ambil kendali untuk perjalananmu di sini. Hangman terbalik, ini situasi sudah tidak stuck. Kamu punya pilihan untuk melepaskan dia, memulai kehidupan baru, optimis dengan cinta barumu, atau bertemu optimis dengan kehidupan barumu tanpa dia dan mencoba untuk mencari cinta baru. You know, tidak lagi stuck. Saya ngelihat perasaan kamu sudah sangat pulih untuk memulai awal baru, new beginning, new adventures di sini, bertemu dengan orang baru, mengenal orang baru. Belajar untuk tidak terlalu terbawa arus dengan perasaanmu, you know. Seperti kamu memotivasi diri kamu untuk bertemu dengan cinta baru atau circle yang baru. Beberapa juga di sini tentang passionate untuk sesuatu yang lain, jadi seperti berganti fokus. Bisa kamu punya fokus untuk bekerja, memulai bisnis kamu, strategi dengan kreativitas yang baru, dan tidak fokus pada pernikahan, komitmen, atau kekasih di sini. But a Knight of Wands, mungkin kamu menjalani hubungan dari media sosial, tapi ini on off. Kamu terlihat lebih passionate untuk perubahan lain dalam hidup kamu. Belajar dari situasi yang pernah terjadi. Sepertinya kamu merasa bahwa momen ini adalah momen untuk lebih fokus pada material things di sini, atau karir atau bisnis kamu. So energi dari King of King, the Emperor energy, beberapa dealing dengan Aries. Jadi kamu mencoba untuk kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, terutama secara pekerjaan atau bisnis. Kamu sangat passionate untuk lebih bisa berjuang tentang apa yang harus kamu kendalikan. See, Ten of Pentacles. Saya ngelihat kamu sudah tidak berharap lagi untuk bisa ketemu dengan dia, menikah di sini, punya komitmen. Ten of Pentacles energi seperti kamu fokus mungkin untuk kebahagiaan kamu bersama dengan keluarga kamu jika kamu single parents. Ten of Pentacles juga bisa tentang home. Di sini mungkin kamu mau nabung untuk bisnis kamu, untuk beli rumah. I don't know, like kamu lebih punya in charge dengan material things di sini. Seven of Pentacles, kamu hanya menunggu siapapun yang mungkin cocok sama kamu. Si on off, seperti kamu tidak menginvestasikan waktu kamu untuk asmara atau romance di sini. Kamu kenal orang baru tapi ya komunikasinya on off begitu. Saya belum melihat kamu jatuh cinta, punya passion yang kuat untuk seseorang yang baru atau cinta baru. Saya lebih melihat kamu lebih passionate dengan material things di sini karena Ten of Pentacles. Mungkin di bulan Mei ada cukup banyak pekerjaan yang mendatangkan kelimpahan di sana secara finansial. And then the strength energy, kamu ambil kendali power kamu di sini untuk memimpin atau mendominasi kehidupan kamu sendiri. Kayak just believe about your inner strength, inner power di sini. Saya melihat kamu mulai pulih, but saya lihat kamu begitu memotivasi diri kamu untuk kesuksesan material things atau financial stability di sini. So membuka kehidupan baru. Energi Leo di sini cukup kuat. Oke. Kamu berusaha untuk memulai kehidupan baru dengan semangat, memotivasi diri bahwa kamu bisa, kamu kuat tanpa siapapun. Oke. So ini ada saran untuk Libra single, clarify. My darling angel, saran untuk Libra single. Saran untuk Libra single. Okay, Libra single. Libra single. A little wolf girl, it is alright to be alone. Okay. Merasa nyaman sendiri. Dia juga mungkin sendiri.
tapi dia hanya menunggu tanda dari kamu. Oke? Dia belum membuka hidup dia dengan orang baru, belum. Dia masih menunggu kamu kembali. But saya tidak melihat kamu ingin kembali. Bottom of the deck di sini ada Brother Raccoon, a safe place for you to go. Si Brother Raccoon di sini. Kamu fokus pada hal-hal yang lebih produktif yang membawa kamu pada kebahagiaan dan kesuksesan. Clarify, darling angels, please. Bisa juga kamu menghabiskan waktu kamu dengan saudara kamu, siblings di sini, family. Clarify, Libran single, saran ya. Libran single Mei 15, 1-15 Mei 2023. Oke, honesty, dia sulit untuk berkata jujur bahwa dia sangat menginginkan kamu. Egonya, gengsinya terlalu kuat untuk mengakui dia mencintai kamu. Bottom of the deck, denial di sini. Oke. Bisa kamu yang denial dengan perasaan kamu sehingga kamu tidak kunjung bertemu dengan orang yang membuat kamu jatuh cinta, karena sepertinya kamu juga memang masih belum sungguh-sungguh move on di sini. Oke. Karifama dan Angels Librans single, tidak mau mengakui perasaan, berusaha untuk mengabaikan apa yang kamu rasakan sama dia. Karena dari sisi dia belum ingin komitmen. Even dia kembali, seperti sulit untuk meyakinkan dia bahwa kalian bisa punya komitmen. Saran untuk Libran single. Saran untuk Libran single. Okay. Be willing to express love to receive love. See, dia disarankan untuk mengekspresikan perasaan dia ke kamu di sini. Kalau memang cinta, ekspresikan perasaan cinta. Oke, jangan dibungkam. Bottom of the deck, be in the present and dreams of the future. When we dreams, everything is possible. So, mulai hari ini, kita bermimpi untuk hari esok. Jadi kalau kamu bermimpi untuk apapun itu, hari esok akan terlihat hasilnya. Oke, jika juga kamu bermimpi dan melakukan apa yang menjadi mimpimu. Kalau kamu ingin menikah, buka hatimu, temukan siapapun yang kamu yakini satu frekuensi sama kamu. Tapi kalau enggak, ya udah. Tapi jangan lagi bertanya di masa depan, kenapa aku masih single. Oke, karena kamu sibuk denial dengan perasaan kamu. Jadi berjuanglah hari ini jika ingin punya pernikahan atau komitmen. Kalau tidak pernah berjuang membuka koneksi, di masa depan kamu pasti tetap single. Itu aja, vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.